2 Agustus 2021. Namun, ada sejumlah penyesuaian aktivitas dan mobilitas dalam penyelenggaraan PPKM di periode yang baru 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Di antaranya, pasar rakyat yang menjual sembako diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian pasar rakyat non-sembako diperbolehkan buka dengan kapasitas 50% sampai dengan pukul 15. Penjelasannya akan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Lalu untuk PKL, toko kelontong atau pengusaha kecil diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan sampai dengan pukul 21. Warung makan, PKL jajanan yang berada di ruang terbuka diizinkan untuk buka dengan menerapkan protokol kesehatan sampai dengan pukul 20. Dan masing-masing pembeli hanya diperbolehkan 20 menit waktu makan. Kemudian, Presiden juga menyatakan akan meningkatkan bantuan sosial dan bantuan usaha yang nantinya penjelasannya akan disampaikan oleh menteri-menteri terkait. Lalu para menteri juga diminta untuk mengambil langkah maksimal membantu masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri sambil memberikan dukungan untuk rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID-19 bergejala. Angka kematian disampaikan Presiden harus ditekan. Kesediaan rumah sakit beserta perangkatnya antara lain oksigen harus segera ditingkatkan. Presiden juga memerintahkan, sekali lagi Presiden memerintahkan testing dan tracing yang lebih tinggi serta treatment yang lebih baik sekaligus menjalankan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Yang terakhir tadi disampaikan oleh Presiden adalah kita harus bersatu dan bahu-membahu menghadapi COVID-19. Saudara, pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang PPKM hingga tanggal 2 Agustus mendatang. Kita akan membahas keputusan pemerintah ini bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Sehat Pak Chandra? Sehat, Mas Sofi. Pak Chandra, mencermati data dan angka perkembangan COVID-19, keputusan pemerintah hari ini untuk memperpanjang PPKM level 1 dan 4 dari besok 26 Juli sampai dengan 2 Agustus, apakah sudah tepat? Saya kira begitu karena kita tahu data menunjukkan bahwa angka kematian masih tinggi, 1.500 kemarin 1.200. Saya tadi membuka data India itu yang angka kasusnya tinggi sekali, kematian paling tinggi 4.500. Sementara penduduk kita seperempat penduduk India. Jadi kalau 4.500 kan 1.100 kira-kira. Kita sudah 1.500, 1.200, jadi bahkan sudah lebih tinggi proporsional dibandingkan dengan India pada saat India sedang tinggi-tingginya. Ya. Jadi soal angka kematian jelas jadi indikator penting, makanya tepat sekali kalau dilanjutkan. Belum lagi positivity rate. Positivity rate kita tadinya pernah 30, turun 25, hari ini 30% lagi. Dan seperti kita pernah bicarakan juga dulu, negara tetangga kita angka positivity rate-nya nggak ada yang sampai 20%. Itu Malaysia, Filipina itu 9-11% begitu. Saya juga tadi sempat cek India yang pernah 27%, hari ini 2,1%. Memang ada Myanmar yang angkanya tinggi, tapi kan Myanmar sedang ada katakanlah masalah politik di negaranya. Jadi saya kira memang PPKM darurat perlu diteruskan sesuai dengan yang diputuskan oleh Bapak Presiden tadi. Pak Yoga, begini. Pak Chandra begini, ini tadi Pak Presiden menyatakan bahwa mengutip beberapa data begitu, laju bed occupancy ratio dan juga positivity rate itu turun, terutama di Pulau Jawa. Apa yang Anda bisa sampaikan soal ini? Betulkah seperti itu kondisinya di Pulau Jawa, ataukah kita harus mulai berhati-hati dengan penularan atau positivity rate di luar Pulau Jawa? Saya tidak punya data provinsi per provinsi atau Jawa luar Jawa. Saya punya data nasional yang setiap hari diumumkan. Itu pertama. Yang kedua, saya kira semua kita setuju bahwa bed occupancy rate turun. Tapi bed occupancy rate ini turun karena jumlah bednya ditambah. Kalau kita bicara Jakarta, bahkan Wisma Haji ada 1.000 bed yang bukan rumah sakit dijadikan rumah sakit. Jadi kalau membaginya bertambah, tentu bed occupancy rate turun. Tetapi kalau jumlah kasus awal tidak berkurang, maka lama-lamanya akan penuh juga. Dan kita tidak mungkin menyiapkan Wisma Haji misalnya untuk terusan jadi rumah sakit. Jadi bed occupancy rate turun itu benar, tapi tidak bisa sustain ini. Apalagi tenaga kesehatan juga tidak terlalu jelas dari mana pertambahannya. Itu tuh soal BOR. Jadi BOR memang turun, bukan hanya data ya. Saya kira Mbak Sofi atau saya juga, kalau sekarang ada keluarga atau
kenalan yang mau masuk rumah sakit tidak sesulit Ya. 2-3 minggu yang lalu. Itu memang kenyataan, itu benar. Kalau positivity rate, kalau kita lihat data nasional sih, angkanya belum turun kalau data nasional. Kita lihat pada waktu awal PPKM darurat ini, pada tanggal 3 Juli, angkanya 20 sekian persen. Sekarang 30%, jadi angkanya tidak turun. Dan mau 20%, mau 30%, itu jauh di atas kewajaran. Saya nggak mau pakai kriteria WHO yang 5%, itu rendah sekali, tapi negara tetangga pun tidak seperti itu. Jadi kalau angka positivity rate jelas masih tinggi. Sama saya mengusulkan sebenarnya kalau ada R0 juga diumumkan dari productive number. Sebelumnya tadi kan Bapak Presiden juga bukan cerita menyampaikan tentang varian baru yang mungkin ada begitu ya. Nah, semua sudah bilang bahwa varian Delta ini jelas lebih menular. Jadi kalau R0-nya juga ditampilkan, jadi kita lebih tahu situasi penularan di masyarakat seperti apa, yang pasti sudah memang sekarang sedang tinggi-tingginya. Dari sekian banyak analisis yang baru saja disampaikan oleh Pak Chandra, lalu apakah memadai perpanjangan PPKM level 1 sampai dengan 4 ini sampai dengan tanggal 2 Agustus? Akan dijawab sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami, Breaking News Kompas TV segera kembali. Kami melanjutkan perbincangan dalam Breaking News Kompas TV malam hari ini. Pak Chandra masih bersama kami ya? Pak Chandra? Saya belum bisa mendengar suara Pak Chandra. Betul. Ya, oke. Pak Chandra, tadi yang saya tanyakan adalah kalau melihat sekian banyak analisis tadi yang disampaikan Pak Chandra, bahwa posisi kita saat ini paling tidak untuk hari ini lebih buruk dibandingkan dengan India yang sempat jadi epicentrum penularan COVID-19 di dunia. Dan per beberapa hari terakhir ini kita bahkan sudah melampaui angka kematian harian dari Brasil yang tadinya juga salah satu yang terparah di dunia. Apakah memadai kalau PPKM level 1 sampai dengan 4 ini diperpanjang sampai dengan 2 Agustus? Yang pertama, per hari ini angka kematian kita lagi jelek dari India. Kalau soal epicentrum atau tidak epicentrum atau situasi yang lain, itu lain lagi ceritanya. Karena India itu kan naik dari 10.000 ke 400.000. Dia naik 40 kali lipat ya. Jadi itu juga harus diambil sebagai pertimbangan. Jadi tidak tepat kita membandingkan India dengan kita apple to apple. Tapi tadi kita bicara soal kematian. Karena 4.500 maksimal mereka, kita 1.500, padahal penduduk kita seperempat dia. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah cukup, apa tidak cukup, itu memang situasinya berbeda-beda tentu saja dari masing-masing tempat, masing-masing negara begitu ya. Kalau kita sudah mulai tanggal 3 Juli ini diperpanjang lagi seminggu lagi, jadi mungkin sudah kira-kira sebulan begitu ya. Saya kebetulan ada data, karena dari tadi kita bicara India itu mulai kasusnya naik itu katakanlah bulan April begitu, dan mereka, saya ambil 2 kota ya. Saya ambil 2 kota, New Delhi dan Mumbai. New Delhi kan ibu kotanya, dan Mumbai itu kota bisnis yang terbesar. Si New Delhi itu mulai lockdown, mereka kan menggunakan lockdown total per kota ya, pada tanggal 17 April 2021 ini. Dan memang kalau New Delhi itu 1,5 bulan lockdownnya. Mumbai karena jumlah kasusnya lebih banyak, maka dia mulai 20 April, tapi dia terus sampai tanggal 7 Juni. Jadi katakanlah hampir 2 bulan lockdownnya. Dan sesudah lockdown dilakukan di 2 kota ini, kasus India itu mencapai puncak itu sudah 3 minggu. Jadi dari 17 April, 3 minggu kemudian baru puncak tercapai 400.000 dan kemudian turun. Tentu ini sekali lagi tidak bisa kita bandingkan apple dengan apple, tapi saya berpikir pasti akan dilakukan evaluasi sangat ketat, dan usul saya evaluasi sangat ketat paling tidak pada 5 hal hari per hari. Nomor 1 tentu angka kematian, karena saya kita semua sangat concern dengan angka kematian ini, karena orang yang sudah meninggal tentu tidak bisa kembali lagi. 1, mau 2, mau 1.000, itu hal yang perlu jadi perhatian kita utama. Nomor 2 adalah positivity rate, karena kita tahu 30% ini sangat tinggi dan ini harus ditekan. Tadi saya baca di media Jakarta itu rupanya, ini versi media ya, saya tidak tahu benar apa tidak, Jakarta tuh pernah 40%, sekarang turun jadi 25%. Memang turun jauh ya, tapi masih 25% dan 40% itu memang tinggi sekali pada waktu itu. Jadi positivity rate ini jadi hal yang sangat penting. Nomor 3 memang jumlah kasus harian, tapi ini harus berhubungan dengan tes yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Tes itu harus naik, dan sudah berkali-kali disampaikan targetnya 400.000. Pernah ditargetkan 400.000. Kalau bicara India lagi, India itu 2 juta, jadi kalau kita dibagi 4, 500.000. Tes kita 110 pernah naik, 180 pernah naik 200, tapi hari ini turun lagi ya. Jadi memang tes ini harus ditingkatkan sampai level
yang tertinggi kalau bisa memang 400-500 ribu dan diikuti dengan tracing. Tracing itu kan indikatornya jelas. Satu orang kasus ditemukan 15 orang di sekitarnya. Kalau 15 orang ketemu 1-2, 15 orang lagi di sekitarnya. Jadi saya kira itu perlu diwujudkan menjadi realita, dan sekali lagi kalau mungkin ada angka R0, bukan kalau mungkin, sebaiknya ada angka reproductive number R0 atau RT, apalagi sehubungan dengan varian Delta. Nah, tadi kita dengar ulang Bapak Presiden menyampaikan tentang varian baru yang juga harus diwaspadai, dan beliau memberikan arahan tes dan trace harus ditingkatkan. Tentu kita semua sepakat. Saya usul satu lagi selain tes dan trace yang ditingkatkan, yaitu adalah melakukan pemeriksaan whole genome sequencing sehubungan dengan kemungkinan varian baru ini. Saya 2-3 hari yang lalu membuka websitenya GIS8 yang mengkompilasi data sequencing ini. Kita 3.000 waktu itu, Indonesia 3.000. Sementara Filipina itu sudah 6.000. Saya nggak bicara Inggris sama Amerika yang sudah sekian ratus ribu lah ya. Saya tahu ada kesulitan untuk meningkatkan. Tadi 3.000 ini saya kira masih kurang. Harus diupayakan maksimal untuk lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Sorry kalau kita pakai India lagi, India itu 30 sekian ribu. Kalau mau dibagi 4, 7.500. Jadi meningkatkan whole genome sequencing juga cukup penting sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan. Pentingnya whole genome sequencing ini adalah untuk memetakan varian apa saja yang beredar di Indonesia, dan kalau kita sudah muncul varian baru, kita harap tentu tidak, tapi justru inilah kita harus menghadapi kenyataan. Dengan whole genome sequencing itulah kita bisa mencari sebenarnya siapa musuh kita. Pak Chandra, jangan kemana-mana, sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan saya tutup, tapi kami akan melanjutkan dengan Sapa Indonesia Malam, saudara. Jadi pastikan Anda terus bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi, tetap di Kompas TV.